Um, Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan oleh cuaca-cuaca buruk, cuaca yang tidak baik saat ini. Situasi dunia yang sudah tidak semakin baik tetapi semakin memburuk. Saudara, kita tidak mengerti apa arti semua ini, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Biarlah kita semua mau berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang ada saat ini. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita semua dari situasi yang ada saat ini. Amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kuduskan pikiran dan hati kita. Haleluya, haleluya. Let's pray, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa, Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami, memimpin kami, menjadi guru kami dan pengajar kami, dan terlebih-lebih menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami perlu Engkau untuk membimbing kami, memimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, jangan biarkan kami berjalan menurut kehendak kami. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions pada hari ini. Dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta dan bersemayam, dan Tuhan juga yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Tuhan pimpin Bapa, Tuhan kuduskan, bersihkan kami yang melayani Tuhan. Biarlah hati, pikiran kami boleh dibersihkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan dari segala kenajisan, kejahatan, kekotoran Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan pimpinan Tuhan kami percaya kami dapat melakukan semua itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap ruangan, baik di luar di dalam. Biarlah Tuhan yang penuhi dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus yang akan Allah, Roh Kudus yang akan memenuhi dengan hadirat-Mu di setiap ruangan. Terima kasih Bapa. Berkati cuaca yang baik ya Bapa di setiap hari. Kami saat ini mengalami cuaca yang tidak baik. Sudah hampir 3 minggu Bapa, kami mengalami cuaca yang tidak baik. Biarlah Tuhan mau berbalas kasihan dan bermurah hati kepada kami untuk memberikan kami cuaca yang baik Bapa.
karena Engkaulah yang berkuasa di atas segala-galanya ya Bapa. Hanya Engkaulah yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Dan juga hanya Tuhan yang sanggup untuk menghentikan segala situasi yang ada, dan juga menolong kami, melepaskan kami semua Bapa dari situasi yang ada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his river's sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in watchfire over 100 circling pillars. They have built him an altar in the evening dews and dance. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lands. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosoms that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
adalah harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Oh haleluya, agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Agung dan mulia Engkau Raja, Engkau Tuhan, Juru Selamat, pengharapanku, masa depanku, keselamatanku ada dalam-Mu, ada di tangan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Benar Bapa, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah masa depan kami Bapa, dan Engkaulah keselamatan kami Bapa. Biarlah Tuhan yang mau menolong kami, Tuhan mau melindungi kami semua Bapa. Kami hanya dapat berlindung di bawah kepat sayap-Mu Tuhan, dan hanya dapat mengandalkan Engkau dengan situasi yang ada saat ini ya Bapa. Berbelas kasihanlah kepada kami umat manusia, bangsa-bangsa, jiwa-jiwa Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan yang mau bermurah hati Bapa, kasihanilah kami ya Bapa. Kasihanilah kami orang-orang berdosa Bapa, orang-orang yang tidak layak untuk menerima Engkau Bapa. Tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kami Bapa untuk boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasihanilah kami Bapa, ampuni kami ya Bapa, umat manusia Bapa, kami semua keluarga rumah tangga, ampuni kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati dan mengampuni kami dan melepaskan kami Bapa dari situasi yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Haleluya. When I am down and all my soul so weary, when troubles comes and my heart
smile with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without each other. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti pasti menolong.
Haleluya. Benar Bapa. Ebenezer, Tuhan yang sudah menolong Bapa, dan Tuhan yang akan menolong lagi Bapa. Tuhan pasti menolong kami Bapa. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan pasti menolong kami, melepaskan kami Bapa dari situasi yang ada saat ini ya Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya ya Bapa. Tolong kami ya Bapa. We need you, O Lord. We need your help, O Lord. Help us, O Lord. Help us, Lord. We need your help. Help us, Lord. Tuhan pasti menolong Bapa. Melepaskan kami Bapa dari situasi yang ada ya Bapa. Tuhan mau berbelas kasihan Bapa dan bermurah hati kepada kami Bapa. Kasihanilah kami orang-orang berdosa Bapa. Kasihanilah kami ya Bapa. Kasihanilah bangsa-bangsa umat manusia Bapa. Jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, rumah tangga. Kasihanilah kami semua umat manusia Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan dosa Bapa. Kami mohon kemurahan hati Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara Bapa. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bertahta di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami dari segala kekotoran, kenajisan, kejahatan Bapa. Agar kami tetap bersih dan bersinar Bapa. Dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bersaksi sedikit tentang Yesus. Terutama untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal siapa Yesus. Nah, sore hari ini, saudara-saudara, topik untuk sore ini kita pengenalan akan Yesus. Berapa bulan yang lalu saya sudah pernah membawakan subjek ini juga, topik ini, mengenalkan Yesus. Tapi mari kita lebih mendalami lagi. Ini terdapat selalu di Alkitab. Kita tuh semua sebenarnya itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya itu tentang Yesus, mengenai Yesus. Mari kita lihat data-data siapa sebenarnya Yesus itu. Pertama-tama di dalam Alkitab perjanjian lama, nubuat Nabi Yesaya kira-kira 750 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Mari kita lihat di Yesaya 9 ayat 5. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada hamba-Mu ini untuk bersaksi. Pakai mulut hamba-Mu ini dalam tuntunan-Mu ya Bapa, untuk dapat bersaksi tentang kebenaran firman-Mu.
Biar yang mendengar diberkati dan yang belum mengenal-Mu beriman kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita lihat dalam Yesaya 5 ayat 9. Sebab dikatakan, sebab seorang ini Yesaya yang menulis 750 kira-kira 750 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan dan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, di kitab Injil Yohanes 1 juga dikatakan bahwa kita lihat pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini ayat 1. Ayat 2-nya teruskan tuh, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dan kita teruskan mengenai Yesus. Kita bisa lihat tuh di sini, Yesus melakukan banyak mujizat. Ini tentang Yesus ya. Yesus berjalan di atas air. Tidak ada manusia yang dapat membuat segitu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Terus Yesus membangkitkan orang mati, dan juga Yesus memberi makan 5.000 orang dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyembuhkan banyak orang dan meredakan angin dan taufan. Di Matius, kita lihat di Matius mengenai Yesus berjalan di atas air, mujizat ya. Kata murid kepadanya, itu Matius 14 ayat 26. Kata murid-muridnya melihat dia, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Nah itu pertama waktu Yesus berjalan di atas air. Dan mari kita lihat waktu juga Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Tidak ada orang yang dapat membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari. Dari Yohanes 11 kita lihat ayat 23, 26 sampai 26 dan 43 dan 44 ya. Lihat, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Ayat 24-nya, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Terus ayat 25-nya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Waktu ia membangkitkan Lazarus, dia bilang, Lazarus, marilah keluar. Terus orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Itu mengenai Lazarus membangkitkan orang mati. Dan dalam 5 roti dan 2 ikan juga kita bisa lihat di Injil Matius 14, Markus 6, kita bisa baca sendiri. Buka Alkitabnya di Matius 14, Markus, ini dari 4 Injil, Markus 6, Lukas 9, dan Yohanes 6. Oke, dan penglihatan ini juga penglihatan Yohanes di Patmos. Ini di kitab Wahyu
17 dan 18. Itu ketika Yohanes melihat Yesus. Dia bilang, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ingat, Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang berkasa, Allah yang perkasa. Oke, juga pengakuan juga di Alkitab juga mengenai pengakuan Petrus mengenai Yesus di Matius 16 dikatakan 13 ayat 16 yang dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus mengatakan itu anak Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan juga di kitab Injil Yohanes, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum mungkin Paskah tuh, ketika mereka bersama-sama dengan dia di ruangan atas di dalam kitab Yohanes, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan. Dan itu Yesus mengaku dia adalah guru dan Tuhan. Itulah kita lihat di Injil Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Ayat 13-nya, ketika menyebut aku guru, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya. Jadi tidak ada ayat di Alkitab yang ditulis kata Yesus, aku bukan Tuhan. Tidak ada ayat di Alkitab yang ditulis kata Yesus, aku bukan Tuhan. Dan berikut ini ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas beberapa hari kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian, 3 hari sebelumnya, dan Yesus menampakkan diri di ruangan kepada Thomas. Dan di Yohanes 20 ayat 28-19 ayat 29, Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini saudara-saudara, ini pengakuan iman yang tertua, ya Tuhanku dan Allahku. Pada orang-orang Yahudi sangat menghormati Tuhan di dalam hukum mereka yang ketiga, hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Tapi di sini Thomas mengaku bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Oke, juga ada pengakuan Petrus. Di Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini bukti-bukti dari murid-murid Yesus, pengakuan mereka tuh bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus disebut anak Allah dan mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Dari pengakuan Yesus, Yesus waktu orang-orang Yahudi mendengar Yesus mengatakan dia anak Allah, mereka samakan dia dengan Allah. Itu berarti sama dengan Allah, dan mereka akan melemparkan batu. Mereka mau melemparkan batu kepada Yesus waktu Yesus berkata dia anak Allah. Orang Yahudi itu sangat menghormati dan sangat takut akan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Juga sarut dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma tentang pilihan atas Israel. Di kitab Roma katakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia dan ada di atas segala sesuatu. Ini adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itu dalam kitab Roma, tuliskan oleh Paulus, itu dia di Roma. Terus nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kita lihat di Filipi 2 ayat 5b, 7, 10 dan 11. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Filipi 2-nya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, nama Yesus supaya seluruh umat bertekuk lutut di hadapannya. Dan juga di Ibrani, Tuhan Allah sendiri berkata, Allah berfirman dengan perantaran anaknya di surat Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak aku berkata, tahtamu ya Allah. Ini mengenai Yesus, Allah Yesus, tahtamu ya Yesus, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, ini tuh Tuhan Allah sendiri ya, yang bersaksi tentang Yesus. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, Tuhan sendiri, Allah sendiri berkata, tahtamu ya Allah, itu mengenai Yesus. Mari teruskan kita. Dan juga ada beberapa ayat yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, anak Allah, Tuhan Allah sendiri, anak Allah. Mari kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan seterusnya ada 1 Yohanes 5:20, katakan, aku di sini
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan di Efesus juga dikatakan, Efesus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kedatangan Yesus. Jadi kita teruskan dengan kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan dunia, dan kedatangan yang kedua akan menghakimi dunia. Jadi kita harus mengerti ketika Yesus akan datang kedua kali. Pertama kali dia datang di Yerusalem, di Bethlehem, yang pertama kali ketika dia lahir, dan akan datang kembali yang kedua untuk menghakimi dunia. Jadi mari kita lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Oh, Yesus bangkit dari antara orang mati itu. Dan Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga dan muridnya melihat Yesus terangkat. Yesus duduk di sebelah kanan Allah waktu dia ke surga. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus. Saudara-saudara sekalian, keselamatan hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya jalan ke surga hanya melalui Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus juga Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, atau kepada Yesus sendiri, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi di sini kita tahu Yesus Kristus menjamin keselamatan kita. Itu orang Manado bilang so pasti. Yesus Kristus. Dan waktu Yesus berkata waktu ia pergi ke rumah Bapa juga, ke rumah Bapa, Thomas bertanya kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Perhatikan. Di atas sudah saya katakan juga tuh, kita sudah baca dari ini Wahyu tentang Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara-saudara, Yesuslah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu Yesus sendiri yang berkata. Mari kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 17, kata Yesus, ketika aku melihat Dia, tersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Ia berkata kepada Yohanes, jangan takut. Itu waktu di Pulau Patmos. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya,
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus sendiri yang berkata. Jadi tidak ada Tuhan atau kepercayaan yang pernah berkata, atau nabi-nabi siapapun yang berkata, atau Tuhan siapapun yang berkata, yang memegang kunci kerajaan maut dan yang berkata aku yang awal dan yang akhir. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oke, mari kita teruskan. Mari kita tanya diri kita sendiri. Mari tanya diri kita sendiri, pada akhir hidup kita ini, di dunia ini, kita akan kemana? Kita tahu hanya dua kemungkinan, neraka atau surga. Jadi mari kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saudara-saudara, saudara-saudari yang mau menerima keselamatan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya dan mengundang Yesus menjadi juru selamat dan temanmu. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen, Tuhan Yesus. Sebab dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, mari kita sama-sama mengucapkan doa untuk menyebut Yesus. Terima kasih Allah Bapa Tuhan kita, karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati di atas kayu salib sebagai salib bagi dosa-dosaku. Aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku bisa menjadi pribadi seturut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Amin, puji Tuhan. Kita angkat pujian, thank you Jesus. Haleluya. Kita akan berdoa dulu untuk setiap pokok doa kita pada hari ini, untuk menyerahkan segala situasi yang ada saat ini di muka bumi. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami datang Bapa untuk membawa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan yang pakai Bapa kebenaran firman-Mu ini untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Dan Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu, agar boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan boleh pakai untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah melayani Tuhan. Tuhan terus sertai kami Bapa, pelihara kami, lindungi kami ya Bapa, pada waktu-waktu yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami Bapa, serahkan situasi yang ada di muka bumi ini Bapa, dengan peperangan yang ada ya Tuhan, dengan situasi bencana alam, cuaca buruk Bapa saat ini yang sedang menimpa bangsa Australia Bapa, yang sedang menimpa negara ini ya Tuhan. Kami hanya datang dan berserah kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu, memohon kemurahan hati Tuhan, memohon Bapa pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berseru Bapa,
memohon pertolongan-Mu ya Aba ya Bapa. Kiranya Tuhan mau mengulurkan tangan-Mu Bapa untuk menolong kami, melepaskan kami dari situasi yang ada saat ini ya Tuhan. Kami sangat berharap hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah tempat kami berlindung Bapa. Engkaulah tempat kami berharap dan mengandalkan Engkau Bapa di dalam situasi yang ada saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya Bapa. Tidak ada manusia yang berkuasa selain Engkau Bapa. Oleh sebab itu kami hanya berserah kepada Tuhan dan berseru memohon pertolongan-Mu Bapa. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Tuhan mau bermurah hati kepada kami, melepaskan kami semua ya Bapa dari cuaca buruk ini Bapa, dari situasi yang ada. Kasihanilah Bapa mereka Bapa di Brisbane, Queensland Tuhan, Lismore, New South Wales Tuhan. Tolong ya Bapa, lepaskan kami Bapa dari cuaca buruk ini Bapa. Biarlah Tuhan yang berkenan, Tuhan yang menolong kami semua dan memberikan kami Bapa kelepasan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan juga mengalami apa yang kami alami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang luar biasa, yang perkasa, boleh menolong kami, melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa untuk orang-orang yang sedang mengalami peperangan Bapa. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Berikan perlindungan-Mu Bapa. Berikan Bapa kelepasan mereka, terutama anak-anak yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak bersalah ya Aba ya Bapa. Bawa mereka keluar Bapa, lindungi mereka, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, serahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Bawa mereka semua untuk bertobat Bapa, agar mereka boleh diselamatkan. Tuhan akan pulihkan bangsa-bangsa di saat para leader dan pemerintah bertobat dari segala dosa-dosa mereka, pelanggaran-pelanggaran, kenajisan, kejahatan ya Bapa. Kami semua harus bertobat Bapa dari semua itu Bapa, agar kami semua boleh dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan Bapa. Serahkan bangsa dan negara-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa, umat manusia, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga ya Bapa. Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Hamba berseru memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu ya Aba ya Bapa. Memohon kemurahan hati Tuhan untuk kami umat manusia Bapa yang ada di muka bumi ini Bapa. Kami sebagai manusia kami merasa takut ya Bapa. Dan itu memang sudah pasti manusia merasakan rasa takut Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Berikan kami kekuatan yang daripada Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami, karena kami hanya dapat berlindung di bawah kepak sayap-Mu Bapa. Terima kasih, kasihanilah orang-orang ini Bapa. Kasihanilah mereka yang sedang menghadapi bencana-bencana, menghadapi musibah Bapa, kesulitan saat ini ya Tuhan. Kasihanilah mereka, ampuni mereka, ampuni kami semua ya Bapa. Terima kasih, ampuni kami umat manusia Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami jiwa-jiwa ya Tuhan. Bangsa-bangsa, ampuni kami semua Bapa. Kami hanya memohon Engkau untuk melepaskan kami Bapa dari situasi yang ada. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Berikan Bapa, berkati cuaca yang baik di setiap hari Bapa. Kami perlu cuaca yang baik Bapa.
terlalu banyak hujan saat ini. Hampir 3 minggu Bapa kami menghadapi Bapa cuaca dengan hujan di setiap hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh singkirkan Bapa, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menghentikan segala badai hujan, segala sakit penyakit Bapa, situasi yang ada, peperangan yang ada. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menghentikan semua itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan ajar kami umat manusia untuk takut akan Engkau Bapa, agar kami tidak mau melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan Bapa, karena kami memiliki roh yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan Bapa kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Thank you Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your your help, Lord. We need you right now, Lord. We need you to lead us, Lord. To lead us, oh Lord. Please help us, oh Lord. We need you right now. In this situation right now, Lord. We really need you, oh Lord. Please come and help us, Lord. Come and help us, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Have mercy, O Lord. Have mercy, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.